Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 12 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online atau virtual Ananda. Dan kali ini tema bahasan kita adalah dakwah Islam di Nusantara. Oke Ananda, Bapak harapkan Ananda menyimak dan mengikuti materi ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Ananda mendapatkan manfaat dari materi kita ini. Oke Anandaku sekalian, selamat mengikuti. Baik, kita mulai dengan masuknya Islam di Nusantara. Jadi Islam masuk ke Nusantara, Ananda, itu melalui dua jalur. Ya. Adapun rutenya adalah pertama jalur utara, yakni Arab atau Makkah dan Madinah, ya, tempat Islam berasal, Ananda sekalian. Kemudian menyebar ke Damaskus. Dari Damaskus, ya, menyebar ke Baghdad. Nah, dari Baghdad kemudian menyebar ke Gujarat atau pantai barat India. Kemudian dari India itu menyebar ke Sri Lanka, dan dari Sri Lanka sampailah akhirnya ke Indonesia. Nah, begitu Ananda yang tercatat di dalam sejarah, ya, buku sejarah. Kemudian rute yang kedua, yakni jalur selatan. Jadi Islam masuk dari jalur selatan. Adapun rutenya adalah Arab, dalam hal ini Makkah dan Madinah. Kemudian menyebar ke Yaman. Dari Yaman ke Gujarat, India, Ananda sekalian. Kemudian dari Gujarat ke Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Nah, itu nak, ya. Itulah dua jalur atau rute perjalanan sampainya Islam ke Indonesia. Oke Anandaku. Selanjutnya mari kita lihat beberapa hal, ya, yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Nusantara. Adapun hal-hal yang menyebabkan Islam itu cepat berkembang antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, adanya dorongan kewajiban untuk setiap muslim berdakwah. Jadi di dalam Islam Ananda sekalian, berdakwah itu wajib atas setiap muslim. Ya nak, ya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu sabda beliau, ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Artinya, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi Anda sekalian, kita semua sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menyampaikan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, ya, terutama ajaran Islam. Nah, ya, itu adalah kewajiban kita, dan berdakwah itu di sisi Allah pahalanya sangat besar. Itu faktor yang pertama, nak, ya, atau hal yang pertama kenapa Islam itu cepat berkembang di Nusantara. Kemudian yang kedua,
Anda sekalian, yang menyebabkan Islam itu cepat berkembang di Nusantara, adanya kesungguhan hati dari para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus. Jadi pantang menyerah ya nak ya. Karena berdakwah sangat besar keutamaannya di sisi Allah. Jadi berdakwah itu Anda sekalian, itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam salah satu firman-Nya surah Fussilat ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri atau berserah diri. Jadi Anda sekalian, inilah yang menjadi dasar betapa berdakwah di jalan Allah itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita berupaya untuk menjadi pendakwah-pendakwah Anda sekalian ya. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan mendapatkan keutamaan ya atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dakwah kita Anda sekalian kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jadi apa yang mampu kita sampaikan, kita sampaikan. Begitu nak ya. Selanjutnya, yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Jadi Anda sekalian, di dalam Islam, itu kemuliaan seseorang tidak diukur. Misalnya dari pangkatnya, ya, dari hartanya, dari ketampanannya, kecantikannya, tidak sama sekali. Tetapi kemuliaan ya seseorang justru diukur dari ketakwaannya atau ketaatannya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bapak bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kata Allah. Kemudian kami, kata Allah, jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, Anda sekalian, dari ayat ini semakin jelaslah bahwa ukuran kemuliaan ya di sisi Allah itu ukurannya cuma takwa saja. Jadi siapa yang paling patuh menjalankan perintah Allah, paling patuh menjauhi larangannya, maka dialah ya yang paling mulia. Oke, anandaku. Selanjutnya, Islam tidak menentang adat tradisi setempat. Ya, jadi Islam datang tidak memberangus adat istiadat setempat. Ya. Maka mereka di dalam berdakwah justru mereka menyesuaikan diri. Jadi kalau misalnya di Pulau Jawa itu ada wayang misalnya,
mereka justru memanfaatkan wayang itu untuk menjadi sarana dakwah. Ya nak ya, itu diantaranya. Jadi Islam itu datang damai, ananda sekalian. Ya. Kemudian dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai. Ya nak ya. Jadi Islam datang tidak dengan mengangkat pedang, ya, seperti yang digambarkan oleh orientalis bahwa Islam itu disebarkan dengan Al-Quran di tangan kanan dan pedang di tangan kiri, ya. Mereka seakan-akan menyimbolkan bahwa Islam itu disampaikan dengan kekerasan atau pemaksaan. Tidak sama sekali. Karena kekerasan itu dilarang oleh agama Islam, ya, sebagaimana firman Allah. Ananda sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 256. Jadi ananda sekalian, dapat dipastikan kalau ada orang yang mendakwakan Islam dengan kekerasan, ya, dengan pemaksaan, itu sama sekali bertentangan dengan Al-Quran. Dan tentu saja itu tidak diperbolehkan. Ya, ya. Jadi Islam itu disampaikan dengan damai, ya, tanpa kekerasan. Di mana ananda sekalian, Islam ini Allah perintahkan untuk disampaikan saja, ya, bukan memaksa orang. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Yasin, wa ma 'alaina illal balaghul mubin, ya. Dan kami ini tidaklah diutus melainkan untuk menyampaikan kebenaran saja. Jadi bukan untuk memaksa-maksa, ya. Jadi Nabi itu diutus tugasnya menyampaikan saja. Perkara orang itu mau masuk Islam atau tidak, itu perkara hidayah dari Allah. Jadi sama sekali tidak ada perintah Allah untuk Rasul atau siapa saja pendakwah, ya, pewaris para nabi, para ulama, untuk memaksa. Sama sekali tidak. Nah. Kemudian yang keenam, ini turut menopang, ya nak, ya, cepat berkembangnya Islam di Nusantara, karena ketika itu kerajaan Majapahit runtuh, ya, sehingga memperlancar penyebaran agama Islam, ananda sekalian. Kemudian yang ketujuh, raja-raja Islam, ya, yang ada di Nusantara ketika itu ikut berdakwah menyiarkan Islam. Ya, nak, ya. Nah, kalau raja lah ikut berdakwah, raja sudah ikut berdakwah, insya Allah, anda sekalian, ya, maka cepatlah berkembang Islam, karena mereka ini adalah orang-orang yang punya power, ya, punya kekuasaan. Dan orang-orang yang punya kekuasaan ini tentu lebih diikuti, ya, ketimbang orang-orang awam. Itu ananda sekalian, beberapa hal yang menyebabkan kenapa Islam cepat berkembang di Nusantara. Baik, anandaku, sampailah kita pada bagian akhir dari pelajaran kita kali ini, yakni kesimpulan. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil, ananda, adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat perjuangan dan doa yang gigih, ya, dari para mubaligh Islam. Jadi tak kenal lelah mereka, ya, demi menyebarkan Islam. Dan tentu kita semua sebagai seorang muslim juga berkewajiban mendakwahkan Islam, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar atau keburukan. Enak, ya. Paling kurang kita mendakwahi diri kita dululah. Enak, ya. Kita perbaiki diri kita, kita berupaya untuk, ya, berbicara, bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Baru kemudian kita nanti mengajarkan atau mengajak kepada orang lain.
ya untuk mengamalkan ajaran Islam. Jadi mulailah dulu segala kebaikan itu dari diri kita dulu. Paling kecil itu. Enak ya. Jadi dakwah ini adalah sebaik-baik perkataan di sisi Allah. Enak ya. Oke. Cukup Ananda. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita kali ini. Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Ya. Akhirul kalam, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.